Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para anggota Majlis Al-Mubarakah, terutama kepada Kiai Haji Musleh Muallim, kepada Kiai Abdurrahman Yasin, dan juga kepada Kiai Umar Thali selaku pimpinan Majlis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita wajib haturkan rasa syukur kita kehadiran Hadratullah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita bisa merutinitaskan kegiatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini, kita sampai pada hadis yang nomor 27, tetap di kitab Ibadatul Ahkam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma'a binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibus sawba tahuttuhu summa yakrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Dari Asma binti Abi Bakri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, fi damil haidi, di dalam penjelasan darah haid, yusibus sauba, yang mana darah haid ini adalah darah yang terkena pada pakaian. Tahuttuhu, maka hendaklah mengerik atau menggosok dengan tangan, ngerik. Summa takrusuhu, kemudian menggosok bil ma'i, dengan air. Summa tandahuhu, kemudian mencucinya, mencuci pakaiannya tadi. Summa tusalli fihi, kemudian bolehlah orang ini menggunakan pakaiannya itu untuk digunakan untuk sholat. Dan dalam pengamalannya ini, membasuhnya tidak dengan menggunakan dengan cara semua pakaiannya dibasuh. Kata Rasulullah, hanya saja bagian yang terkena oleh najis tersebut. Jadi tidak seluruh pakaian dicuci ketika terkena najis darah haid ini, hanya di bagian yang terkena najis saja. Muttafaqun alaih, menyepakati ulama terhadap hadis ini. At-takhlilul lafdi, adapun pemaknaan secara lafaz, yang mana lafaz-lafaz yang telah dibaca tadi dari hadis barusan. Qauluhu al-haidu, haid lugatan as-sailanu, yaitu secara bahasa haid itu artinya adalah mengalir atau aliran. Wa syar'an, dan secara syariat haid itu adalah damun tabi'atun, adalah darah yang menjadi kebiasaan. Tabi'atun, tabi'at itu adalah salah satu bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tabi'at, kata orang Arab, tabi'atun, diserap dalam bahasa Indonesia jadi tabi'at, kebiasaan. Wajiblatun, yaitu darah haid ini adalah darah yang sudah menjadi kebiasaan secara alami dari seorang perempuan. Yakhruju min qa'rir rahmi, yang keluar dari bawah rahim atau dinding rahim. Karena haid ini adalah termasuk siklus bulanan yang terjadi kepada seorang perempuan, yang mana ketika organ reproduksi perempuan itu setiap bulan mempersiapkan kehamilan, maka ketika tidak dibuahi, sel telur akan keluar mengikuti pembuluh darah. Maka
disebutlah dengan darah haid atau peristiwa atau menstruasi. Min qa'rir rahmi, dari dinding rahim, fi awqatin ma'lumatin, melalui waktu yang telah diketahui, karena memang ada jadwalnya. Qauluhu tahakkuhu wal muradu bidzalika izalatu ainihi, yakni mengerik terhadap sisa daripada atau najis berupa darah tadi dengan cara dikerik atau diekesek. Wal muradu bidzalik idzalatu ainihi, apa maksud daripada mengerik tadi? Itu bertujuan untuk menghilangkan ainun najis yang ada pada pakaian tersebut. Qauluhu takrusuhu, makna dari lafaz takrusuhu aslul korsi, yakni asal kata dari lafaz koroso. Ad-dalki, yakni mengampit ad-dalku. Koroso dan dalaka. Dalaka ini artinya mengampit, kemudian koroso itu artinya menggosok. Kepek sambil yoso, berarti kocak, dikusak. Biatrofil asabi'i, dengan ujung jari. Kenapa ujung jari? Karena tempat yang terkena najis tadi kecil, berarti dengan ujung jari, hanya digosok, dikucek. Liyatahallala bidzalika, apa tujuannya? Supaya apa yang najis tadi yang terkena kepada baju tadi supaya berhasil, ada hasilnya dengan cara digosok tadi. Wa yakhruju ma syarrabuhu as-sawbu minhu, dan menghilangkan terhadap sesuatu yang menyerap kepada baju tadi dengan cara digosok tadi. Qauluhu tamdahuhu ay tawsiluhu bil ma'i, yakni dengan proses yang terakhir, yaitu dibasuh dengan air. Liwurudin nadhi, dengan cara mengalirkan air tadi. Bilafdil wasli fi ahadisin akhor. Tandahuhu ini artinya mengalirkan air dengan basuhan yang terakhir, jadi dibasuhkan. Ini diartikan lebih rinci, mengalirkan air sedikit kepada najis tersebut, karena di hadis lain tandahuhu ini bisa diartikan hanya dengan membasahi saja. Berarti di hadis ini tandahuhu maknanya adalah dibasahi dan mengalirkan sebagai akhir daripada basuhan kepada pakaian yang terkena najis tadi. Fiqhul hadis, pemahaman hadis, artinya kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah najasatud dambi, adalah najis darah haid. Jadi darah haid itu mutlak dihukumi najis. Seperti yang telah disepakati dalam hukum bahwa setiap sesuatu yang keluar dari anggota tubuh yang mana itu memiliki tempat khusus di dalam tubuh, yang melalui proses-proses dalam tubuh, maka itu dihukumi najis. Seperti kotoran manusia. Kotoran manusia memiliki tempat khusus di dalam tubuh. Ketika keluar maka dihukumi najis. Namun ketika masih di dalam belum dihukumi najis. Seperti air kencing, yang dalam hal ini adalah darah haid yang keluar dari seorang perempuan. Kemudian yang kedua, wujubu ghusli mawdi'id dami bil ma'i. Hukum yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah kewajiban seseorang membasuh tempat darah dengan air. Maksudnya tempat darah, tempat yang terkena dari pakaian tadi, terkena darah haid tadi, wajib dibasuh dengan air. Kenapa harus dengan air? Karena najis yang berupa benda cair ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan air. Karena yang menyebabkan najis itu pun kecairannya itu. Berarti suatu najis yang berasal dari benda cair, maka cara mensucikannya adalah juga dengan air. Wal mubalaghatu, dan dengan sungguh-sungguh membersihkan najis yang ada di pakaian tadi yang berupa darah. Karena kenajisan dari darah haid ini adalah mutlak, tidak seperti dahak. Mungkin dahak bisa dihukumi najis ketika merasa jijik, dan itu cara mensucikannya tidak harus dengan bersungguh-sungguh, maksudnya hanya di karokeng ekotas, karena itu asal kenajisannya karena beriyag, bukan dari kemutlakannya. Kalau memang secara mutlak itu najis,
maka ini harus dengan sungguh-sungguh membersihkannya, yaitu dengan proses yang tadi. Apa tujuannya? Fi izalatihi, untuk menghilangkan najis, bil hatti wal qorsi, yaitu dengan cara menggosok tadi, wal ghusli, dan mencuci, li izalati asarihi, tujuannya untuk menghilangkan bekas sisa-sisa daripada najis yang ada di pakaian tadi, meskipun hanya sedikit. Wala yujza ghairul ma'i minal ma'iati, dan tidak boleh membersihkan satu hal yang najis, sesuatu yang najis yang berasal dari barang cair, kecuali dengan air, seperti yang jelaskan tadi, liizalatin najasati, dengan tujuan menghilangkan najis secara bersih dan murni, secara baik atau benar. Kemudian hukum yang ketiga dari hadis ini, at-tahdhiru minal israfi fil ghusli, yaitu larangan daripada Rasulullah, oleh Rasulullah melarang kepada umatnya untuk israf di dalam membersihkan najis dan lain sebagainya. Kenapa oleh Rasulullah tadi diperintahkan hanya membasuh bagian yang najis saja, tidak dibersihkan seluruh pakaiannya? Ini adalah dalam rangka Rasulullah melarang kita agar tidak israf dalam menggunakan air. Wa hadhihi hiya hikmatut ta'bir anhu bin nadhi. Ini adalah maksud daripada Rasulullah memberikan bukti kepada ucapan Rasulullah bahwa kita hanya boleh membersihkan dan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tadi, tidak harus semua yang dibersihkan, agar tidak israf dalam penggunaan air. Itu hukum yang ketiga. Kemudian hukum yang keempat, yu'fa amma baqiya min asaril launi ba'dal ijtihadi fil ghusli bidalilin wa la yudriku asarahu, al-ata fi hadisil ladzi ba'dahu. Yang keempat adalah dimakfu atau keringanan, amma baqiya min asaril launi, dari sisa-sisa najis yang berupa warnanya najis. Maka yang harus dihilangkan adalah 3 sifat: warna, rasa, dan bau. Ketika warna itu masih ada, dengan proses pembersihan yang sudah sungguh-sungguh dibersihkan dengan ijtihad, ini bahasanya dengan ijtihad, namun masih tersisa, maka itu tidak apa-apa atau masih dimaafkan untuk hukum yang keempat ini, fil ghusli, dalam membersihkan, bidalilin wala yudriku asarahu, dengan dalil lafadz la yudriku asarahu pada hadis yang setelah ini. Namun juga hukumnya dimasukkan dalam pembahasan hadis ini, agar ketika menemukan kasus yang sama, warnanya tidak bisa hilang dengan proses pembersihan yang sudah bersungguh-sungguh namun masih ada, maka itu tidak apa-apa. Rawiyul hadis, perawi hadis ini adalah Asma binti Abu Bakar, muhajiriyatun. Asma binti Abu Bakar adalah kaum muhajirat. Muhajirat ini adalah kaum yang hijrah, kaum yang perempuan. Kalau yang laki-laki muhajirin, kalau yang perempuan muhajirat. Jalilatun, yang sangat disegani, meskipun adalah tokoh perempuan, tapi Asma binti Abu Bakar ini adalah salah satu tokoh yang turut disegani pada masa itu, yang mana beliau adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Rawat hadisan, meriwayatkan 56 hadis. Warwiya anha ibnaha Abdullah bin Zubair wa Urwah bin Zubair, dan meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar ini anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas pernah meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar. Wa maulahuma Abdullah bin Kaisan, dan juga kedua anaknya yaitu Abdullah bin Kaisan. Wa jama'atin, dan juga jamaah atau sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain juga pernah meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar. Wa kanat tulaqabu bizatin nitaqaini, dan juga Asma binti Abu Bakar ini dijuluki zatun nitaqain. Zatun nitaqain ini artinya 2 ikat pinggang. Kenapa dikatakan 2 ikat pinggang? Karena Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang mujahid perempuan yang ikut membela Rasulullah, yang mana pada saat itu oleh Rasulullah diwasiati 2
ikat pinggang Rasulullah yang dibawa berperang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijuluki Zatun Nitaqain. Matat di Makkah, yang mana beliau wafat di Makkah sanata salasa sab'ina, pada tahun 73. Walam tasqutu laha sinnun, dan tidak patah gigi daripada Asma binti Abu Bakar. Nah, apa pentingnya menjelaskan keawetan daripada gigi daripada Asma binti Abu Bakar? Wala taghayyaru lahu aklun, dan juga tidak berubah akalnya, maksudnya tidak pikun. Apa pentingnya menjelaskan ketidakpikunan daripada Asma binti Abu Bakar ini di dalam hadis ini? Tentunya karena hadis ini dikatakan sahih juga ditinjau daripada yang meriwayatkan. Ketika sering pikun ataupun mempunyai penyakit daripada ingatannya, maka juga diragukan kesahihan hadisnya. Maka di sini dijelaskan juga bahwa Asma binti Abu Bakar orangnya tidak pernah pikun. Berarti hadisnya memang benar, tidak ada yang dilupakan oleh Asma binti Abu Bakar. Wa kanat qad umiyat, namun pada akhir masa hidupnya Asma binti Abu Bakar ini sempat buta sampai akhir hayat hidupnya. Namun itu setelah hadis-hadis telah diriwayatkan oleh beliau, bukan berarti sebelum meriwayatkan hadis. Al-makna al-ijmal, makna secara ijmal atau pesan moral, kesimpulan daripada hadis ini, ittiba'un nawamisas samawiyati wa ta'limil islamiyati muhattabun, mengikuti aturan samawi. Aturan samawi itu artinya aturan yang berasal dari Allah disampaikan kepada Rasulullah kemudian sampai kepada umatnya. Itu adalah aturan samawi, yaitu aturan agama, sama saja. Mengikuti aturan agama dan mempelajari ilmu agama, mempelajari Islam, itu adalah muhattamun, adalah keharusan, kewajiban bagi seorang umat, bagi seorang hamba. Mengapa demikian? Karena dengan aturan-aturan ini ketika kita tidak mengetahui, mustahil kita bisa menjalani keislaman itu sendiri. Maka dalam sebuah agama pasti ada aturan. Dengan aturan tersebut, apa tujuannya ada aturan? Itu adalah menjadi jalur seorang hamba, seorang umat untuk mencapai tujuannya. Seperti contoh majelis. Majelis ini ada aturan. Kenapa harus ada aturan? Supaya yang diharapkan itu bisa terjadi, supaya apa yang diharapkan oleh jamaah, oleh pimpinan dan lain sebagainya bisa terwujud. Maka ada aturan. Sama seperti halnya kita ingin menuju pada satu tempat, ketika kita tidak melewati jalur, tidak melewati aturannya, waktunya belok tidak berbelok, waktu lurus tidak lurus, maka kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita maksud. Sama seperti agama Islam, ketika aturannya kita tidak mengikuti, maka apa yang diharapkan oleh kita tidak akan pernah terwujud dan tidak akan pernah sampai pada tujuan yang kita maksud. Wa ta'limil islamiyati, dan juga keharusan dan kewajiban untuk mempelajari agama Islam. Wajib mempelajari ilmu agama Islam. Kenapa? Di samping ada kewajiban, kita juga diberikan keutamaan ketika kita mempelajari agama Islam, ketika kita mempelajari agama Allah. Apa kata Abu Hamid Al-Ghazali? Beliau menjelaskan, asrafus salati ba'dan nubuwah ifadatul ilmi. Ahwal seorang manusia, ahwal seorang hamba, tingkah seorang manusia yang paling utama ba'dan nubuwah, pada setelah derajat kenabian, ifadatul ilmi, adalah mengamalkan ilmu dan mempelajari ilmu. Baik itu ilmu dalam kitab kuning, baik itu dalam madrasah, baik itu dalam pondok pesantren, baik itu dalam sekolah formal maupun mengaji di kampung-kampung bersama kiai kampung. Bahwa itu adalah juga termasuk ifadatul ilmi. Allah menempatkan derajat orang yang mengaji dan mengajar ini di bawah derajat kenabian. Mengapa begitu tinggi disimpan di bawah derajat kenabian oleh Allah? Karena Nabi pun pada zaman dahulu juga menyampaikan ilmu Allah, maka derajatnya berada satu titik di bawah derajat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahattamun alal ummati adalah sebuah keharusan bagi umat, bagi hamba. Faqad haddana syari' alan nadhafati, bahwa sesungguhnya agama telah mengharuskan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk bersih,
An-nadhafatu minal iman. Meskipun itu bukan hadis, tapi itu makalah ulama yang juga ada kaitannya dengan hadis yang kita baca pada malam hari ini. Wa amarona bil ghusli ma yasqutu alal malbusat. Dan Allah atau agama syariat memerintahkan kita mencuci sesuatu yang terkena oleh najis, yang terkena kepada pakaian. Minan najasati wa ja'ala iqa bahwa'a li isyaliha. Dan juga keterangan hadis ini menjadikan balasan oleh Allah kepada Siti Hawa yang pada saat itu pernah melakukan kekeliruan, pernah keliru kepada Tuhannya, yaitu yang kita ketahui bersama, yaitu memakan buah khuldi. Itu adalah proses menstruasi atau haid ini adalah merupakan sebuah balasan atau siksa atas kekeliruan Siti Hawa pada saat itu, kekeliruan ibunda Hawa. Amara bariyah an ja'ala hamalaha karhan, sehingga Allah menjadikan kehamilan ibunda Hawa terasa sulit. Wa wada'aha karhan, dan mengandungnya juga terasa sulit. Wa adamaha, dan sehingga sampai pada saat ini Allah menjadikan ibunda Hawa dan anak turunnya mengeluarkan darah pada setiap bulannya. Itu adalah awal daripada pembalasan atau balasan bagi ibunda Hawa karena telah melanggar aturan daripada Allah Subhanahu wa taala fi syahri, setiap bulannya. Perempuan haid itu asal mulanya daripada balasan yang diberikan oleh Allah atas kekeliruan ibunda Hawa. Fa asbahat adatan lahun, sehingga Allah menjadikan ini adat atau kebiasaan atau faktor alami yang dialami oleh seorang perempuan sampai kepada anak turunnya ibunda Hawa. Wa qad yutalwasu saubul haidi, dan juga terkadang pakaian wanita yang terkena haid ini ada darahnya, daripada darah haid tadi, bidami dengan darah. Fa amaraha syari', kemudian agama memerintahkan kepada seorang perempuan bidallakihi, dengan mengeriknya tadi, wa farraqihi wa ghaslihi, dan mencucinya bil mahi hatta tazula awsafuhu as-salasatu, sehingga hilang sifat-sifat najis tadi yang tiga, yaitu warna, rasa, dan bau dari pakaian yang akan digunakan untuk sholat oleh perempuan tadi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.